Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan laporan keuangan, sifat, konsep, dan analisis laporan keuangan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Levia Jadi Vanessa dengan NIM 2019 310308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lidiana Naomi Mikal Taryanto dengan NIM 2019 310311. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rio Elvonda Indrawan dengan NIM 2019 310368. Kami dari kelompok 1. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cindy Febriana Yuliana Tonto dengan NIM 2019 310433. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting di samping informasi lainnya seperti informasi industri, informasi perekonomian, dan kualitas manajemen lainnya. Ketiga laporan keuangan tersebut berhubungan satu sama lainnya. Tujuannya, pelapor keuangan bisa didefinisikan untuk membantu investor, kreditur, dan pihak-pihak lainnya menaksir besarnya waktu serta tingkat ketidakpastian aliran kas suatu perusahaan. Secara lebih spesifik, laporan keuangan bertujuan membuat pihak luar menganalisis yang pertama likuiditas perusahaan, yang kedua fleksibilitas keuangan, dan ketiga kemampuan operasional perusahaan. Selanjutnya, keempat, kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Sifat laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh. Sebagai suatu proses report, laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara lainnya fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi. Yang ketiga, pendapatan pribadi. Selanjutnya, perbedaan laporan eksternal dan internal, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan laporan mencakup seluruh organisasi, memiliki standar penyusun yang baku, mencatat data secara historis, diatur dan dilindungi undang-undang. Sedangkan akuntansi manajemen, laporan menyangkut unit dalam organisasinya itu lebih rinci, serta tidak memiliki standar penyusunan dan tidak tunduk pada undang-undang. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor analisa. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, solvabilitas. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, rentabilitas atau profitability. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 4. Stabilitas usaha. Stabilitas usaha ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan dan krisis keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan prosedur analisa keuangan. Yang pertama, penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan. Yang kedua, penganalisa harus dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Yang ketiga, penganalisa harus memahami latar belakang data keuangan. Yang keempat, penganalisa harus mempelajari atau mereview secara menyeluruh data keuangan sebelum melakukan perhitungan, analisa, dan interpretasi.
Yang kelima, penganalisa harus mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan yang cukup dalam mengambil suatu kesimpulan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misal perubahan kondisi perusahaan, perubahan tingkat harga. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode analisa. Metode analisa sendiri itu pun ada dua, yaitu metode analisa horizontal dan analisa vertikal. Analisa horizontal, analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Nah, analisa horizontal sendiri itu juga bisa disebut dengan analisa dinamis. Nah, yang kedua, analisa vertikal. Apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat aja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Nah, setelah metode analisa, ada pula namanya teknik analisa. Nah, teknik analisa sendiri pun itu ada 8. Nah, yang pertama ada teknik analisa perbandingan laporan keuangan. Metode dan teknik yang analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. Analisa dengan menggunakan metode ini dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah analisa tren. Metode dan teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap naik atau bahkan turun. Yang ketiga ada analisa common size. Metode analisa untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap total activity-nya. Juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Yang keempat ada analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab berubahnya modal kerja dalam suatu periode tertentu. Nah, yang kelima ada analisa sumber dan penggunaan kas. Suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. Yang keenam ada analisa rasio. Suatu analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Nah, yang ketujuh, analisa perubahan laba kotor. Suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. Nah, yang terakhir ada analisa break-even. Suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian tetapi juga memperoleh keuntungan. Metode dan teknik analisa manapun yang digunakan, kesemuanya itu adalah merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan. Dan setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa perbandingan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan yang disesuaikan kembali. Ada beberapa situasi di mana perusahaan diharuskan menyesuaikan kembali laporan keuangan periode yang lalu. Yang pertama, jika perusahaan pada periode sekarang memutuskan untuk menghentikan lini bisnis tertentu. Yang kedua, jika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dalam transaksi yang masuk pada kategori pooling of interest. Yang ketiga, perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, perbedaan klasifikasi rekening. Seringkali perusahaan melakukan klasifikasi pada item-item atau rekening-rekening dalam laporan keuangan yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya, barangkali suatu perusahaan lain akan melaporkan biaya depresiasi dan amortisasi secara terpisah. Yang ketiga, perbedaan prinsip akuntansi. Yang keempat, perbedaan penanggalan laporan keuangan.
Dan pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana perlakuan terhadap perbedaan penanggalan tersebut, dan jawabannya itu tergantung pada dua hal. Yang pertama, lamanya perbedaan waktu, dan kedua, muncul tidaknya kejadian pada periode perbedaan waktu tersebut yang bisa membuat perbandingan dua perusahaan tidak konsisten. Yang kelima, perbandingan dengan data historis dan perbandingan dengan perusahaan lain. Rasio-rasio atau data-data keuangan yang telah dihitung untuk suatu perusahaan bisa dibandingkan dengan data masa lalu dan juga data keuangan perusahaan lain agar dapat diperoleh interpretasi yang lebih baik. Analisa perbandingan laporan keuangan. Neraca menunjukkan aktiva hutang dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Dengan demikian, neraca yang diperbandingkan comparative balance sheet menunjukkan aktiva hutang serta modal perusahaan pada 2 tanggal atau lebih pada suatu perusahaan. Dengan memperbandingkan neraca untuk 2 tanggal atau lebih akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan ini penting untuk diketahui sebab akan menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan, di mana perubahan-perubahan di dalam neraca suatu periode mungkin disebabkan karena ada beberapa hal. Yang pertama, laba atau rugi yang bersifat personil maupun yang insidentil. Yang kedua, diperolehnya aktiva baru maupun adanya perubahan bentuk aktiva. Yang ketiga, timbulnya atau lunasnya hutang maupun adanya perubahan bentuk hutang yang satu ke bentuk hutang yang lain. Yang keempat, pengeluaran atau pembayaran atau penarikan kembali modal saham.